Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, apakah suara Dita terdengar jelas? Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Teman-teman, gimana kabarnya nih? Apakah ada yang lagi ngerasa tidak baik-baik aja? Atau kalian semua sehat? Boleh komen ya. Alhamdulillah, berkat Dita, Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya, teman-teman. Kalau boleh tahu, kalian dari asal mana aja sih? Boleh komen juga. Hmm, Masya Allah. Kak Jela, kita satu kota berarti ya. Baik teman-teman, kalian pada tahu nggak sih hari ini kita bakalan bahas tentang apa? Mungkin ada yang belum tahu kali, makanya ditananya siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi buat teman-teman yang tahu bisa kasih tahu teman-teman yang belum tahu. Nah, benar banget kita bakal bahas tentang ketika muslimah jatuh cinta. Nah, baik teman-teman, ini pemateri kita udah datang, kita sapa-sapa dulu kali ya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum, Kak Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak nih suaranya? Alhamdulillah kedengaran kok. Oke. Kak Tiara, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Amin Allahumma amin. Mungkin bisa kita mulai aja kali ya. Kak Tiara udah siap? Siap-siap boleh, tapi boleh minta tolong sebentar nggak? Boleh, boleh. Ini kalau misalnya teman-teman lagi duduk atau lagi bisa fokus gitu ya, boleh diaktifin dulu kameranya. Kalian ini khusus untuk cewek kan Kak Dita ya? Iya, benar. Oke, ada rekamannya nggak ini ya? Ada. Insya Allah ada. Ada rekaman. Oke, oke. Oke, bentar ya. Teman-teman yang bisa on cam, bisa dihidupin ya kameranya. Kayaknya pada malu-malu semua nih, Kak Tiara. Jadi mereka nggak hidupin kameranya. Ya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Kak Dita tolong bantu share screen ya. Nanti dibantu sama Mbak Sekar ya. Kak Tiara soalnya ditang Zoom-nya pakai HP. Oke, siap. Nah, kita buka dulu ya ini. Udah siap semua Boleh. kan? Insya Allah siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Barang tenang Assalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hazan abada adada nikmatillahi wa ifdahilah.
Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilman malaikati muqarrabin. Allahumma ahidna fi ilmi wa yazina fi ilmi wa akrina bi taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma arimna bi nuril fahmi wa ajirna min zulumati fahmi waftalana abwaba rahmatik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa alimna min ladunka rahmah. Subhanaka la ilman lana illa alamtana innaka anta alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada tim Hype ya, yang sudah mengundang saya pada malam hari ini. Cuman sebenarnya tuh tadi karena jadwalnya kan jam 9 nih, tapi alhamdulillah ternyata bisa lebih cepat gitu karena saya masih bekerja ya. Oke, kita santai-santai aja ya teman-teman, boleh sambil minum, boleh sambil makan, asalkan jangan sambil tidur karena kalau sambil tidur itu mengganggu kefokusan gitu. Nah, ini pada pakai apa namanya? Apa itu ya? Avatar Kak Ya, Tiara. Minhack itu ya. Pakai apa itu ya? Aplikasi apa itu? AI ya. Jadi mukanya nggak kelihatan. Oh, avatar. Oke, oke, avatar. Ya, oke, oke. Nanti kalau semisal saya lagi menjelaskan, terus saya butuh jawaban, teman-teman nggak apa-apa ya. Open mic-nya. Oke? Jadi nggak harus nunggu pas kita mulai. Pas kita tanya jawab. Oke? Siap? Kalau udah, boleh bantu share screen-nya, Kakak. Oke, siap. Oke. Nah, judul kita hari ini adalah Ketika Muslimah Jatuh Cinta. Yang pertama saya nggak tahu ya teman-teman kenapa saya diberikan tema ini. Tapi insya Allah kita coba untuk belajar sama-sama ya. Oke, memahami cinta dalam perspektif Islam. Teman-teman yang ikut apa sih namanya ya? Ikut kajian ini tuh sekarang lagi pada jatuh cinta ya? Enggak. Enggak, enggak. Tapi tapi lagi suka sama seseorang gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Mati rasa Kak. Aduh. Mati rasa. Nggak salah lagi, benar. Nggak apa-apa teman-teman, aktifin aja itunya, audionya ya. Biar saya nggak ngerasa ngomong sendiri. Oke, saya ngerasa diri saya lagi ngomong dengan diri saya sendiri. Kalau kalian diem-diem aja gitu ya. Oke, sorry. Pertama, kita bahas ketika muslimah jatuh cinta. Yang pertama, ketika kita seorang muslim, kalau kita lagi jatuh cinta, pasti yang kita lakukan yang pertama kali itu adalah mencari alasan gitu ya, kenapa kita itu bisa jatuh cinta dalam perspektif Islam. Nah, bagaimana sih gitu kan dalam perspektif dalam perspektif Islam itu jatuh cinta itu seperti apa? Next, Kak. Ini kedengeran kan ya suaranya? Kedengeran. Oke, Kedengeran. aman ya. Nah, jadi teman-teman, dalam Islam itu sendiri, kata cinta itu diambil dari kata Arab al-hub. Nah, al-hub ini masuk ke dalam kasih sayang. Tapi kalau misalnya tentang cinta kita dengan suami, misalnya ya, bukan bukan cinta sama suami kita ya, tapi cinta sama suami kalian masing-masing gitu kan. Masa kita mau berbagi suami kan nggak mungkin gitu ya. Cinta kalian terhadap suami kalian masing-masing dalam bahasa Arabnya itu what. Jadi bukan W H A T ya, bukan, tapi W A D D. What gitu. Wa huruf wa dengan dal. Oke, itu maksudnya cinta yang sangat mendalam gitu. Kalau itu antara laki-laki dan perempuan. Kalau cinta yang sangat kuat, is nyebutnya dalam bahasa Arab itu. Tapi kita kan sekarang sering dengar kalau oh berarti dalam bahasa Arab itu al-hub gitu ya, nyebutnya al-hub. Kenapa al-hub? Karena cinta yang begitu mendalam gitu.
Nah, jadi dalam bahasa Arab itu berarti cinta itu begitu mendalam gitu. Berarti, oh dalam agama kita, kita tuh boleh jatuh cinta. Bahkan ada pengertiannya, ada macam-macamnya gitu. Kalau cinta kita kepada Allah namanya mahabbah dalam bahasa Arabnya. Sampai sini ngerti nggak? Soalnya sengaja nggak dimasukin ke PPT supaya teman-teman nyatet gitu. Sampai sini paham nggak? Kira-kira. Krik-krik. Boleh ulang nih yang bahasa Arab apa tadi? Kurang, oke. Jadi gini ya, dalam bahasa Arab itu kan sebelum kita masuk nih, sebelum kita masuk ke pengertian dari poin-poin yang ada di PPT ini, kita harus tahu dulu nih, bahasa Arabnya cinta itu apa gitu. Jadi dalam bahasa Arab, cinta itu dibagi menjadi 4 bagian, teman-teman. Ya, yang pertama al-hub. Nah, al-hub ini tuh maksudnya cinta yang kita rasakan ketika kita memberikan kasih sayang. Kasih sayang ini tuh bisa berupa dengan sesama muslim kayak gitu ya. Yang kedua, wad. Nah, yang kedua ini tuh cinta yang begitu mendalam yang kita rasakan kepada suami kalian. Kan nggak boleh suami kita ya nyebutnya. Gitu. Terus yang ketiga, isk. Maksudnya tuh cinta yang begitu menggelora. Nah, ini yang lagi kita rasain, bener gak? Ketika kita lagi mencintai seseorang, kita tuh lagi is gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesianya is tuh kayak kayak gitu. Nah, itu dalam dalam bahasa Arabnya cinta yang begitu menggelora terhadap seseorang. Kalau cinta kita kepada Allah nyebutnya mahabbah. Gitu. Nanti Kak Dita saya kasih catatannya ya biar nanti bisa teman-teman ituin aja ini lupa masukinnya ke dalam PPT. Baik nih. Oke, selanjutnya adalah pengertian cinta dalam Islam. Tadi kalau pengertian cinta dalam bahasa Arab, kita udah tahu, oh, berarti cinta itu yang familiar ya, yang sering kita dengar tuh adalah al-hub. Kamu itu al-hubnya aku gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab tuh banyak dalam bahasa Arab itu teman-teman yang memaknai tentang cinta gitu. Tapi cinta yang di dalam Islam itu yang seperti apa? Cinta di dalam Islam itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Oke. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, cinta adalah fitrah. Maksudnya adalah ketika kita jatuh cinta, kita harus mengakui dulu bahwa kita memang sedang jatuh cinta. Gimana caranya? Ya, gimana? Ini tuh yang tahu teman-teman sendiri gitu ya. Saya hanya mengajak teman-teman untuk berpikir, oh ternyata aku tuh lagi jatuh cinta gitu ya. Cinta itu adalah fitrah setiap manusia. Setiap manusia itu pasti jatuh cinta. Ya, kita sadari dulu bahwa oh aku ini jatuh cinta nih. Dan jatuh cinta itu adalah perasaan yang alamiah sekali. Yang memang semua orang itu pasti merasakannya. Baik anak kecil, kita yang udah dewasa, atau nanti kita udah tua, bakal tetap ngerasakan yang namanya cinta, fitrah. Terus, bagian yang kedua, kita harus menerima bahwa cinta itu bisa datang kapan saja, gitu. Kapan baik? Ini banyak orang Palembang apa sih anaknya? Kapan baik kita tuh bisa jatuh cinta, aja teh. Setiap waktu, setiap detik kita tuh bisa jatuh cinta. Bahkan ada yang bilang, quotes itu yang bilang, aku tidak bisa memilih waktuku untuk jatuh cinta. Karena memang dalam Islam pun cinta itu adalah fitrahnya manusia. Berarti poin cinta adalah fitrah ini, cinta kita ke bagian yang mana? Yang tadi berarti. Is, dia bagian ke is, al-hub is. Dia masuk ke bagian cinta kita terhadap seorang yang kita cintai gitu. Terus, cinta adalah ibadah. Bagian yang kedua, cinta adalah ibadah. Maksud dari cinta adalah ibadah ini, ketika kita mahabbah, mencintai Allah, jadi kan, al-hub mahabbah, mahabbah kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, ini akan membuat kita melakukan semua perintah yang Allah berikan dan menjauhi larangan yang Allah larang. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, melakukan ibadah, misal kayak kita perempuan nih kan disuruh menutup aurat misalnya kan, maka
kita itu melakukannya karena mahabbah kita kepada Allah gitu. Jadi cinta itu adalah ibadah gitu teman-teman. Kita melakukan misal kita ikut Maulid Nabi gitu karena kita cinta pada Nabi Muhammad gitu kan. Kalau kita sholat, kenapa kita sholat gitu? Jadi kita melakukan ibadah itu karena kita cinta, karena kita punya mahabbah kepada Allah. Terus cinta adalah kasih sayang. Kenapa disebut cinta adalah kasih sayang? Karena di dalam Islam cinta itu wujud dari iman. Wujud dari iman kita, cinta itu. Kenapa? Karena ketika kita mencintai Allah, pasti kita akan mewujudkan semua apa yang Allah perintahkan dengan kita punya iman. Gitu. Paham nggak sampai sini? Yo, paham nggak sampai sini? Gitu teman-teman. Oke, lanjut Kak. Next. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang pengertian cinta itu kayak gimana, sekarang kita masuk ke jenis-jenis cinta. Masuk juga penjelasan ke jenis-jenis cinta ini sama kayak penjelasan kita lagi menjelaskan tentang makna dari cinta itu sendiri, itu kan ya. Jadi di dalam Islam itu ada 5 jenis-jenis cinta. Yang pertama, cinta kita kepada Allah. Kenapa harus yang pertama? Ya kan cinta kita tadi itu sebenarnya mahabbah. Tanda mahabbah kita kepada Allah yang pertama. Yang kedua, karena kita punya iman. Gitu. Jadi, lucu ada kucingnya. Jadi, ketika kita mencintai Allah, kalau dalam bahasa Arabnya cinta kepada Allah ini disebut habbullah. Cinta yang paling utama adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini teman-teman, kalau kita mau belajar mencintai seseorang, mencintai orang lain, yang pertama harus kita pelajari adalah cara kita bagaimana mencintai Allah. Kalau kita udah cinta sama Allah, apapun yang Allah perintahkan pasti bakal kita lakukan. Benar apa benar? Ini semua pendiam semua. Bener apa bener Ayah? Bener. Bener. Iya bener kan? Yang kedua cinta kepada Rasulullah, hubbun Nabi dalam bahasa Arabnya. Gimana cinta kita kepada Rasulullah ini? Dan kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah adalah manusia yang diutus oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, maka harus kita cintai gitu. Yang ketiga, cinta sesama muslim. Nah, cinta sesama muslim ini bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa kita sesama perempuan, bisa saudara kita, kita dengan saudara kita, bisa gitu ya. Hubbun watan maksudnya, cinta sesama muslim ini. Cinta sesama muslim ini adalah kasih sayang yang terjalin antar muslim. Tuh. Cinta kepada keluarga yang seperti apa? Cinta kepada keluarga itu hubbun ahli. Cinta kita kepada orang tua. Kalau kita punya suami dengan suami. Kalau kita kalau suami sama istri, kalau suami mencintai istrinya gitu, ya. Dan kalau kita sebagai anak mencintai keluarga kita dan orang tua kita. Yang terakhir, cinta yang tidak boleh. Sepertinya teman-teman udah tahu apa cinta yang tidak boleh itu. Cinta yang membawa kita kepada hawa nafsu. Hawa nafsu kan, cinta yang membuat kita menjadi hawa nafsu. Hubbul hawa maksudnya. Jadi cinta yang berlebihan terhadap lawan jenis juga. Termasuk juga dengan harta kita, dengan tahta kita gitu. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Paham. Next, Kak. Nggak apa-apa, aktifin aja itunya. Mic-nya nggak apa. Next ya. Tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta. Setelah kita pelajari
ciri-cirinya, jenis-jenisnya, oh bahasa Arabnya apa. Kita harus tahu dulu tanda-tanda kalau kita lagi jatuh cinta. Kalau ini dengan manusia, tapi nanti bisa kita sangkut pautkan bagaimana cara kita mencintai Allah gitu. Yang pertama, perubahan perilaku. Benar gak? Benar. Kalau kita lagi jatuh cinta, kita jadi sering mengingatnya. Wah, ini bener banget nih. Semua orang pasti merasakannya. Saya juga termasuk gitu. Ketika saya mencintai seseorang gitu, atau ketika saya mencintai suatu pekerjaan, maka saya akan selalu mengingatnya. Gitu. Bener kan? Nah, kayak gitu juga kita harusnya mahabbah cinta kita kepada Allah. Harusnya kita selalu always gitu kan. Mengingat Allah harusnya. Harus balance teman-teman, harus seimbang. Kalau kita mengingat dia yang mengingatkan kita kepada Allah, maka kita harus mengingat Allah yang mempertemukan kita dengan dia. Benar nggak? Bagus ya kata-katanya buat status. Buat status habis ini. Oke, jadi ketika kita lagi jatuh cinta, semua perubahan yang ada di dalam diri kita ini pasti berubah. Pertama, kita selalu mengingat dia. Terus yang kedua, kita selalu mencari alasan untuk bertemu. Bener nggak? Bener. Selalu mencari alasan untuk bertemu. Bahkan mungkin kita jauh di sana, di ujung sana, kalau dia, oh dia lagi ada apa nih, datang. Misal kita diundang di acara wisudanya misalnya, atau kayak gimana segala macam. Kita pasti datang. Bener apa benar? Bener. Benar. Harusnya ini juga menjadi mahabbah kita kepada Allah. Gimana cara kita bertemu sama Allah? Dengan sholat 5 waktu. Jadi kita harus sholat, karena dengan sholat itu kita selalu pasti ketemu sama Allah. Gitu ya. Terus yang ketiga, berubah menjadi lebih rajin dalam beribadah. Dalam kurung karena ingin terlihat baik. Nah, ini yang salah. Ini cinta yang tidak boleh tadi, teman-teman. Teman-teman percayalah, ketika teman-teman merubah diri, misal berubah menjadi yang lebih baik ya, tapi pura-pura, maka kalian pasti bakal dapat jodoh yang pura-pura juga. Gitu. Misal teman-teman pura-pura soleha, pasti dapat jodohnya yang pura-pura soleh. Gitu. Tapi kalau kita yakin sama diri kita sendiri, aku berubah karena Allah. Mahabbah kepada Allah. Tadi kan kita udah belajar tentang mahabbah dan segala macamnya. Maka kita yakinkan diri kita bahwa aku berubah ya karena memang aku pengen berubah. Gitu. Ketika kita ingat Allah karena kita lihat dia, harusnya kita juga selalu ingat Allah ketika kita ingat dia juga. Gitu. Jadi jangan karena dia mengingatkanku pada Allah sehingga iya nanti materinya dikasihkan. Tapi disimak ya. Jadi ketika kita, misal, Kak, misal, dia itu orang yang membuat aku ingat sama Allah, misalnya kan. Kalau kayak gitu, kita harus juga ingat Allah di saat kita melihat dia. Apalagi kalau kita menikah ya. Kalau kita sudah menikah, kita cari laki-laki yang ketika kita ingat dia, ketika kita bersama dengan dia, dia selalu mengingatkan kita kepada Allah yang mempertemukan kita berdua. Gitu. Yang kedua, perubahan emosi. Nah, ini dalam psikologisnya ya, perubahan emosi yang poinnya adalah bahagia saat melihatnya. Nah, kalau ini teman-teman, kalau di dalam psikologisnya ada namanya penjelasannya tentang hormon kebahagiaan. Jadi, ketika kita melihat orang yang kita cintai, kita pasti bahagia. Benar kan? Kita pasti Benar. bahagia. Kita bahagia kalau kita ingat dia, kita bahagia kalau ini kita bahagia. Pokoknya segala sesuatu yang mengingatkan kita tentang dia pasti bahagia. Pertanyaannya adalah ketika kita sholat, kita bahagia nggak? Kadang enggak. Kadang kita ngerasa, waduh, udah asar aja nih. Aku kan baru selesai kerja misalnya. Aduh, udah zuhur aja nih. Aduh, kok aku terbangun ya malam-malam misalnya. Padahal itu tanda Allah lagi mencintai kita. Misalnya kita kebangun malam-malam di jam 3 atau jam 4. Allah tuh pengen ngundang kita untuk tahajud. Tapi karena kita males tadi ya. Karena perubahan emosi kayak, bad mood. Ya, kalau perempuan kan gampang bad mood ya. Padahal itu cara Allah untuk mencintai kita. Gini teman-teman, sespesial apapun dia yang kalian anggap kalian cinta itu, perlakuan dia tuh nggak akan sama dengan Allah. Beda. Gitu. Jadi harusnya mahabbah kita kepada Allah sama ketika kita melihat orang yang kita cintai itu bahagia, ketika kita bertemu dengan Allah juga harusnya kita bahagia. Jadi jangan menjadikan pertemuan kita dengan Allah itu
sebagai beban. Jadi sholat itu jangan dijadikan sebagai beban. Jangan juga dijadikan sebagai kewajiban. Tapi jadikanlah sebagai keharusan gitu. Poin yang kedua, sedih saat tidak melihatnya. Nah, ini kan galau kalau udah nengok dia. Galau kalau nggak ngelihat dia misalnya kan. Kayak gitulah harusnya. Harusnya kalau kita nggak sholat, kalau kita punya mahabbah kita sama Allah, kita sedih karena kita meninggalkan sholat. Gugup atau grogi saat berbicara dengannya. Ini relate banget kayaknya kan sama temen-temen ya. Jadi kalau kita suka sama orang itu kita nggak berani, nantanya aja nggak berani. Tapi beda halnya kalau kita punya mahabbah sama Allah. Semakin kita ngerasa jatuh cinta sama Allah, kita semakin ingin selalu dekat. Kita berubah jadi lebih baik. Kita bahagia ketika bertemu dengan Allah. Dan kita sedih ketika kita meninggalkan sholat misalnya. Poin yang ketiga, perubahan pikiran. Sering memikirkannya dan menganggapnya sempurna. Nah, ini teman-teman yang harus jadi PR. Manusia itu teman-teman gak ada yang sempurna. Kecuali Nabi, baru sempurna. Tapi Nabi pun teman-teman, ketika dia menikah pun, bagi istrinya pun dia juga punya kekurangan. Jadi nanti teman-teman di antara kita, semisal ada yang menikah, aku udah anggap dia soleh banget kak, ternyata dia punya banyak kekurangan. Nah itu harus diterima teman-teman. Memilih itu sebelum menikah. Kalau udah menikah terima welah apa adanya gitu. Ya, aduh. Gak ada orang yang sempurna teman-teman ya. Siapapun itu orang yang kalian anggap saat ini pun sempurna itu gak sempurna. Pasti ada kekurangannya. Orang yang ada di dalam hati kalian sekarang pun ketika saya mengucapkan ini, ketika saya mengucapkan sedang memikirkannya ini dan menganggapnya sempurna, pasti kalian lagi mikirin someone, mikirin seseorang gitu kan. Itu juga nggak sempurna. Ya, Allah tuh yang tahu dia sempurna apa enggak. Jadi ketika kita berdoa, nanti kita belajar doanya. Jadi kita cukup ingin tahu semua tentang dia. Karena semakin kita tahu, semakin kita nemu kekurangannya. Gitu. Pusing kita kalau tahu kekurangan orang, terus tahu kekurangannya, terus sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kita nggak dapet. Benar nggak? Gitu. Poin yang keempat, perubahan fisik. Ini kan kadang kalau udah stadium stadium akhir biasanya ini. Kita suka jantung berdebar gitu. Tangan kita gemetaran gitu. Terus ada pertanyaan di bawahnya, apakah kamu merasakan salah satu di atas? Kalau iya berarti kamu lagi jatuh cinta. Kalau enggak berarti enggak. Gitu. Next Kak. Nanti kalau misalnya ada yang enggak jelas enggak apa ya langsung nanyain. Next Kak, ini saya. Kecepatan enggak ya? Enggak, Kak, pas-pas. Pas ya. Nah, setelah kita tahu kalau kita lagi jatuh cinta, kita belajar untuk ya banget Kak, kalau ketemu orangnya tremor banget. Iya. Iya, iya, iya. Saya minum dulu ya, nggak apa-apa sambil minum ya. Mm-mm. Memang gitu, memang itu perubahan fisik yang kita dapat misalnya. Udah kita tahu kita jatuh cinta, udah kita tahu cinta itu ya, udah berarti kalau aku jatuh cinta ya udah nggak apa-apa, nggak ada hal yang harus kuperbaiki gitu kan. Kita belajar cara selanjutnya adalah mengelola cinta itu. Yang pertama, menerima cinta sebagai fitrah. Kenapa teman-teman disebut menerima cinta sebagai fitrah adalah ketika kamu jatuh cinta, belum tentu dia itu jadi jodoh kamu tuh belum tentu. Nah, jadi ketika kita jatuh cinta sama orang lain, ingat ya, ketika kita jatuh cinta sama orang lain, wajar kita jatuh cinta sama dia. Bahkan kalau kita jatuh cinta dengan orang yang mungkin dikenal oleh banyak orang, misal siapa ya? Kita kasih contoh, misal apa ya? Pokoknya adalah anak kiai gitu kan, kiai besar gitu kan. Kita suka nih sama dia gitu kan. Kita tahu bahwa itu fitrah. Jadi kalau itu fitrah, belum tentu dia bisa jadi jodoh kita. Dan fitrah ini teman-teman semua orang pun merasakannya. Jadi ketika kita mengagumi orang, kita nggak boleh ngelarang teman kita untuk nggak juga suka sama dia.
karena kita bukan siapa-siapanya gitu. Ini sering terjadi. Jadi dia sama temennya itu cekcok karena mencintai orang yang sama. Padahal apa? Padahal cinta itu kan fitrah. Orang belum nikah, nanti kalau udah nikah ada lagi pembahasannya beda lagi gitu. Kalau kita menerima cinta itu sebagai fitrah, kita bisa mengakui bahwa ini alamiah kok, ini pasti terjadi dan wajar ini terjadi. Jadi bukan berarti ketika aku mencintai A, maka aku akan menikah dengan A. Belum tentu. Oke? Dan kita harus menerima ketika perasaan itu datang kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Cinta itu datang tanpa alasan, gitu kan? Terus yang kedua, mengarahkan cinta ke jalan yang benar. Nah, ini banyak poinnya teman-teman. Ketika kita sudah siap menikah ini gimana? Siap secara mental, siap secara finansial, dan dapat izin dari orang tua, maka kita boleh untuk langsung menikah ketika kita jatuh cinta. Gitu. Tapi ketika belum, ya udah sabar. Sabar, jangan pacaran gitu. Karena apa? Karena itu menghindar dari zina. Tapi teman-teman, pacaran itu yang haram bukan pacarannya ya. Yang haram itu aktivitasnya. Teleponan, nggak boleh tuh teleponan. Ketemuan, nggak boleh. Vise, keluar bahasa Palembangnya kan. Kan tadi nih. Jadi ketika kita misalnya, sayang, kamu udah sholat tahajud belum nih? Nggak boleh, tetap. Karena itu wala taqrabuz zina, hal yang mendekati zina. Bahkan kita mendekatinya aja nggak boleh. Gitu teman-teman ya. Jadi yang haram itu, oh berarti Kak, kalau aku HTS-an ya haram tuh, nggak boleh. Nggak boleh hubungan tanpa status itu nggak boleh. Apalagi kamu nyimpen WA banyak-banyak, WA cowok-cowok banyak-banyak. Itu nggak boleh. Percayalah teman-teman, laki-laki yang baik itu tidak ditemukan di jalanan. Ditemukannya secara baik-baik oleh Allah yang langsung nanti mempertemukannya. Bisa apa Kak dia ngetuk pintu langsung? Bisa. Terserah Allah bagaimana cara Allah ingin mempertemukan kalian. Gitu. Oke. Yang ke yang ketiga, menjaga batasan dan etika. Tidak boleh berhalwat berdua-duaan sebelum menikah. Berhalwat berdua-duaan banget-banget ya yang nggak boleh. Tapi kalau misal dia lagi ngobrol berdua, ini banyak pendapatnya kemarin tuh. Tapi ketika dia lagi ngobrol berdua, tapi di tengah ramai, maka masih boleh, nggak apa-apa, fine-fine aja. Tapi ketika dia benar-benar berduaan di dalam satu ruangan misalnya, itu nggak boleh. Oke? Tidak berbicara. Maksudnya menjaga batasan itu tidak berbicara dan tidak bersembunyi-sembunyi. Maksudnya tuh kalau ngomong nggak boleh sembunyi-sembunyi gitu loh. Nggak boleh berdua-duaan banget lah gitu. Apalagi di chatting. Chat itu kan berdua, emang ada chatan bertiga. Kecuali grup ya. Nggak ada, nggak boleh tuh. Nggak boleh berarti, oke? Selalu mengingat Allah dalam setiap pikiran dan tindakan. Nah ini teman-teman. Ketika kita menjaga batasan kita, kita ingat mahabbah kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah tadilah yang membuat kita tidak mudah untuk dirayu oleh laki-laki. Tidak mudah untuk memberikan diri kita, tidak mudah untuk jatuh cinta. Tapi jatuh cinta itu fitrah gitu, oke? Dan yang keempat, berdoa dan berusaha. Kita berdoa sama Allah untuk diberikan jodoh yang terbaik menurut Allah. Nanti ya Allah yang ini ya Allah. Nanti kan kalau sholat tahajud tuh kayak gitu kan. Teman-teman, boleh kayak gitu. Ada kisahnya. Kisahnya Ali bin Abi Thalib sama Fatimah Zahra. Benar. Fatimah Zahra mendoakan Ali, Ali pun mendoakan Fatimah. Tapi teman-teman, mereka itu sepupu. Ingat ya, sepupu. Deket banget. Nah ya, jalur langit. Boleh jalur langit itu ya. Dia itu sepupu, deket banget. Dan bahkan ya teman-teman, Fatimah itu tahu banget Ali kecil gimana, Ali besar gimana, betapa hebatnya dia memainkan pedangnya. Sedangkan teman-teman itu nggak ngelihat dia yang lagi kalian cinta sekarang itu, kalian kan nggak tahu dia tidurnya kayak mana, gorok atau enggak, dia sholatnya gitu, nggak tahu kan. Teman-teman lihat itu ketika lagi ketemu aja saat itu gitu loh. Jadi nanti ketika misal kalian dinikahkan, bernikah nih, bener jalur langit kalian Allah kabulkan gitu kan. Tapi tiba-tiba ada keburukannya. Kalian nyalahin Allah misalnya. Nah, itu nggak boleh. Makanya ketika kita berdoa, kalau guru saya bilang itu, semua hal boleh spesifik, Tiara. Tapi ketika jodoh, minta Allah yang terbaik.
Gitu. Semua boleh spesifik doa itu. Tapi ketika kita meminta jodoh, mintalah yang terbaik sama Allah. Terus berusaha menjadi yang lebih baik untuk calon pasangan kita. Sebagaimana kita pengen dia yang soleh, dia juga pengen istri yang soleha dong. Ya nggak? Nggak mungkin dia mau kita ngajarin kita dari A, batas. Nggak mungkin. Dia pengen istri yang udah bisa ngaji. Misalnya kita ngaji, kita perbaiki sholat, bacaan Quran kita kayak mana, wudhu kita gimana. Pemahaman kita tentang fikih-fikih seharian gimana? Pemahaman kita tentang haid, istihadah, dan nifas itu kayak gimana? Itu harus dipelajari lagi, teman-teman. Nah, ketika kita mencintai orang yang kita anggap soleh, doanya jangan minta dia jadi jodoh kita. Doanya adalah, ya Allah, gimana caranya supaya aku bisa seperti dia? Gitu doanya. Jadi, oh berarti, oh misal aku lihat dia di Instagram nih, ngapain belum buat di Instagram sholat tahajud ya kan? Tapi kalau kita udah jatuh cinta tuh, apapun yang dia lakukan tuh, Masya Allah, itu kan? Dia lagi ngeposting dia lagi sholat tahajud. Dalam hati, ih, aku juga harus sholat tahajud. Tapi bukan karena dia, tapi karena memang kita mau. Nah, itu susah. Itu harus dilatih teman-teman. Mahabbah kita sama Allah harus dilatih. Teman-teman ya, kalau kita pengen jadi wanita soleha, nggak harus ketemu sama suami, bisa jadi soleha. Siapa contohnya? Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah itu teman-teman cintanya sama Allah, mahabbahnya sama Allah luar biasa, melebihi cinta dia kepada suaminya, mantan suaminya yang sudah meninggal itu. Tapi dia sangat-sangat mencintai Allah. Benar-benar cinta banget dia sama Allah. Nah, itu berat itu. Di titik itu berat, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Kita berusaha dan berdoa. Oke. Doanya terakhir aja nanti. Next, Kak. Di mana ini? Syarat pernikahan dalam Islam. Karena tidak ada permasalahan dari dua orang yang mencintai itu, tidak ada solusi dari dua orang yang mencintai itu selain dari pernikahan. Maka kita belajar syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, keduanya harus muslim. Jadi kalau nggak muslim berarti nggak boleh. Ya, titik, nggak pakai koma. Kalau kalian dengar lagu Mangu, kalian tahu kan lagu Mangu yang lagi viral, ya, itu disangkut pautkan sama Laura Ismail ke dalam kisahnya anaknya Nabi Muhammad. Kalian ingat nggak siapa? Hmm. Tapi di saat itu mereka menikah, mereka sama-sama belum beragama Islam, tapi mereka sama-sama baik. Benar, Zainab. Benar, pinter. Tasya Rizky Agustiani. Gak ada muka ya, mana muka? Nah itu istri. Putri Rasulullah bernama Zainab ini kan diuji sama Allah teman-teman, diuji ketika dia sangat mencintai ayahnya tapi dia juga sangat mencintai suaminya. Nah, nanti ceritanya teman-teman bisa baca di Instagram, banyak lah. Kalau kalian nyontoh kisah itu, sekarang banyak teman-teman kalau saya ngomong misal sama orang yang lagi jatuh cinta itu ya, kalau kata guru saya tuh ketika kita ngomongin orang yang jatuh cinta itu kayak kita ngomongin orang yang lagi mabok, dia nggak bakal sadar, benar nggak? Mau kita bilang dia tuh jahat, dia tuh ini enggak kok, dia tuh baik, gitu kan? Dia tuh red flag misalnya, enggak kok, nanti kan dia juga berubah kayak gitu misalnya. Jadi intinya teman-teman gak usah menasehati aku kak yang mabuk itu. Iya, kalian tuh kalau lagi jatuh cinta suka mabok gitu kan? Kayak kalau dinasehati tuh enggak. Kadang teman-teman ya Allah itu udah ngasih tahu kita dia tuh nggak baik, tapi kita tuh masih nyari 1001 cara untuk dia baik. Karena kalau kata Zainal Habib siapa gitu ya lupa, beliau bilang gini, kalau jadi perempuan itu nggak usah sok-sokan ingin merubah laki-laki, karena susah. Ya, yang ngadap laki-laki itu yang menuntun perempuan jadi lebih baik. Jadi memang wajib kita mencarikan ayah yang baik untuk kita. Karena udah terlanjur kecintaan, jadi ya gimana ya? Oh. Ya, itu tadi karena kita udah terlanjur mencintainya, jadi apapun itu dan nggak apa-apa, nikmatin aja perasaan cinta itu teman-teman, dinikmatin. Cuman jangan dibikin galau. Cuman maksudnya kalau lagi jatuh cinta itu kan bahagia, fase sedihnya nikmatin aja fase sedihnya juga, karena itu fitrah.
Itu ya. Terus yang pertama keduanya muslim, yang pertama duanya muslim baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua laki-laki dewasa dan berakal. Nah, ini berakal. Kalau dia kelihatannya nggak berakal, nggak usah dinikahin, teman-teman. Sama kayak yang tadi tuh ada komen sama tuh kalau udah cinta gimana ya Kak? Nah, ini poinnya. Kalau kalian lihat dia, oh dia masih berakal kok Kak, nggak apa-apa, ya udah nikahin. Tapi kalau sekiranya dia nggak berakal tuh maksudnya gimana? Banyak ya. Kalian bisa nemuin di kehidupan sehari-hari lah. Maksudnya kita realistis aja lah teman-teman. Kita tuh pengen hidup bahagia. Bahkan ya ada banyak hal-hal kecil yang dulu gak kita lakukan, kita pengen melakukannya di waktu pernikahan. Cuman saya mau ngasih tahu aja, nikah itu nggak gampang, nggak juga susah. Nah, love bombing Kak, makanya join kelas ini. Oh, ada kelas lain ya? Ya pokoknya ketika kita mencintai orang lain ya, kalau hadisnya tuh bilang gitu, kalau kita dinasehatin kita jadi kayak orang mabuk. Nah, butuh orang yang profesional di bidang itu untuk nasehatin teman-teman dan itu bukan saya ya. Cuma di sini saya sharing aja kalau nikah itu nggak gampang dan nggak juga susah. Jadi ketika teman-teman belum bahagia di masa sendiri, jangan menikah dan ingin bahagia. Karena pernikahan nggak bahagia selalu, gitu ya. Pernikahan tidak bahagia selalu. Jadi kalau aduh Kak, aku kurang kasih sayang misalnya. Di sekarang ya aku kurang kasih sayang. Aku pengen nikah, pengen dapat suami yang green flag. Pengen banget dapat suami yang green flag. Percayalah teman-teman, pernikahan tidak seindah itu gitu. Tapi nggak juga sesusah itu gitu loh. Tapi enak, tapi nggak seenak itu juga gitu. Kita sharing-sharing aja ya. Jadi sama lah kayak kita beribadah sendirian juga pasti ada ujiannya. Sedangkan pernikahan itu adalah ibadah terlama dan itu berdua pasti banyak ujiannya. Dan kenapa pernikahan tuh harus sekufu gitu, harus senasab dan segala macamnya itu tuh supaya nggak ada kontra di antara suami dan istri gitu. Karena gini teman-teman, misal ada yang satunya kebiasaannya bangun pagi, yang satunya nggak kebiasaan bangun pagi misalnya. Nah itu perlu diadaptasi dan itu tidak membahagiakan teman-teman. Itu butuh kesabaran. Jadi sebelum menikah harus banyak-banyak sabar gitu. Bahagiakan diri sendiri dulu gitu sepenuhnya. Love bombing sama diri sendiri aja dulu lah gitu. Walau dia baik juga pasti dia ada keburukannya. Maksudnya keburukannya ini bukan karena dia jahat, tapi karena memang kitanya aja nggak cocok dengan hal itu gitu. Dan yang ketiga, perempuan yang dewasa. Dewasa ini banyak macamnya. Misal usia saya sekarang berapa, belum tentu saya dewasa. Teman-teman umurnya 17 tahun misalnya belum tentu juga nggak dewasa. Dewasa ini dibentuk atas dasar pengalaman dan pengetahuan, teman-teman. Jadi banyak-banyaklah pengetahuan tentang ilmu parenting. Nanti ketika teman-teman belajar pengen nikah, lagi ngebet banget ya pengen nikah. Kalau saran dari saya belajar ilmu parenting, terus nanti kalian akan ngerasa pusing dan kalian akan mikir nanti aja deh nikah gitu. Karena semakin belajar, semakin banyak banget yang harus dipelajarin. Otak laki-laki dan perempuan itu beda cara berpikirnya dan itu tuh PR banget teman-teman gitu. Belum nanti kita punya anak, harus ngerti anak juga. Tapi apakah itu menjadi alasan untuk saya sendiri tidak bahagia dengan pernikahan? Enggak. Justru dengan itu saya ngerasa saya dikejar-kejar. Oh, saya harus belajar. Oh, saya ini. Oh, saya itu. Tapi teman-teman butuh mental yang kuat gitu. Jadi semangat ya. Poin keempat, ada wali dan saksi. Kalau ada wali nggak ada saksi, nggak boleh. Saksi harus ada, wali juga harus ada. Wali ini ayah ya. Kalau nggak ada ayah, saudara laki-laki. Kalau nggak ada juga saudara laki-laki, maka boleh paman. Kalau pamannya nggak ada, siapa? Kalau nggak ada paman, ya udah baru wali hakim. Gitu. Yang kelima ada mas kawin atau mahar. Oke, selanjutnya Kak, kita sudah berada di materi terakhir. Materi terakhir, doa untuk jodoh. Pada mau tahu nggak atau nggak usah? Pada mau tahu nggak doa untuk jodoh tuh kayak gimana? Kan belajar doa dan berusaha Mau, nih. Kak. Mau, Kak. Mau ya? Mau. Next selanjutnya. Next Kak, boleh. Kalau kita berdoa sama Allah, semuanya yang kita lakukan boleh banget spesifik. Misal, ya Allah,
Aku pengen kaya, pengen punya mobil Alphard, pengen punya rumah 2 hektar misalnya. Pengen punya uang banyak bermiliar-miliar, boleh. Kenapa boleh? Karena yang bisa ngatur kemaslahatannya itu kita sendiri. Ini mau digunain untuk apa segala macam. Karena hidup ini pilihan teman-teman. Mau kaya itu pilihan kita, mau miskin itu pilihan kita, mau masuk surga atau neraka itu juga pilihan kita. Terserah di kitanya. Allah pasti ngasih apa yang menurut Allah baik, ya. Allah juga ngasih sesuatu yang keinginan kita juga dikasih. Tapi ketika kita diberikan sama Allah keinginan kita, maka apa? Maka pasti Allah uji juga kita. Ini doa ketika kita meminta jodoh yang baik menurut Allah. Jadi setelah ini teman-teman haid nggak boleh lagi kalau doa tahajud nunjukin foto si cowoknya, nggak boleh lagi ya. Doanya ini nih sekarang. Kenapa? Karena sayang banget teman-teman udah diundang Allah malam-malam malah ngedoain dia yang nggak penting. Kita doain untuk diri kita sendiri aja dulu gitu, karena kita belum tentu. Karena gini, belum tentu kita nikah, ya kan? Belum tentu juga kita nggak nikah. Jadi doa ini adalah doa yang paling aman. Kalau untuk laki-laki diganti zaujan. Kalau untuk perempuan diganti zaujati. Nanti kalau misalnya ada saudara laki-laki kalian ya yang pengen belajar juga, boleh nanti yang bagian zaujannya ini diganti zaujati kalau perempuan. Bisa di itu, nggak usah jelek nanti itunya slide-nya kalau dicoret-coret ya. Mengerti lah ya teman-teman. Boleh kita baca bareng-bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka zaujan thayyiban wa yakunna sahiban li di fitni wa wa dunya dunya wal wal akhirah. akhirah. Ya Allah, ya Rob, berikanlah kepadaku suami yang terbaik sisimu, dari sisimu, suami yang juga menjadi sahabatku di dalam urusan agama dan urusan dunia dan akhiratku. Akhirat. Kenapa harus sahabat? Karena di dalam hadisnya ketika 2 orang laki-laki dan perempuan sudah menikah, sahabat terbaik bagi mereka adalah pasangannya. Jangan salah memilih pasangan. Jangan salah pasangan. Ada lagunya ya. Gitu teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan malam ini. Nanti insya Allah saya bagiin PPT-nya. Kalau memang apa perlu nanya-nanya boleh tanya ke Mbak Dita, nanti Mbak Dita yang teruskan ke saya ya Mbak Dita kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih panjang, atau kalau teman-teman tinggal di Palembang mau ketemu langsung sama saya juga boleh. Kurang lama Kak, waduh. Aduh, saya juga ada urusan ya, urusan rumah tangga. Oke. Oke teman-teman, Sukron. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu di sini. Misalnya ada yang lebih mendalam gitu ya, ada yang lebih privat gitu. Boleh nanti teman-teman share ke Mbak Dita pertanyaannya. Baru nanti saya jawab via apa? Via WA. Kalau mau ketemu langsung di Masjid Al Ikhlas di mana? Kemuning ya. Tapi belum aktif. Nanti kalau udah aktif, oke. Kasih. Insyaallah, syukron untuk Kak Tiara share-nya malam hari ini. Buat teman-teman yang mau tanya, boleh untuk raise hand atau on mic ya. Eh, ini aku mau tanya boleh nggak? Mumpung ada Boleh, yang belum boleh. nanya jadi. Boleh. Langsung ya, Kak. Gimana? Gimana, Eh, Dita? Jadi tadi kan katanya tadi kan cinta itu adalah fitrah ya kan. Nah, terus, kalau misalnya nih kita dikasih perasaan jatuh cinta sama seseorang, terkadang kan ada beberapa orang itu nggak bisa menahan menahan perasaannya gitu yang ya jadi kayak ya Allah kok aku bisa sih ada rasa sayang sama dia gitu. Eh, dan akhirnya tuh ada beberapa orang yang terjerumus dalam hal yang dilarang tadi nih. Nah itu kira-kira gimana sih menahannya itu di dalam diri kita sendiri? Oke, langsung jawab aja nggak apa-apa ya. Nah, Boleh. jadi karena kita tahu perasaan cinta kita itu kan fitrah tadi ya, kita udah tahu. Berarti Dita, misal aku sendiri pasti bakal merasakan jatuh cinta dengan orang yang mungkin high value-nya lebih tinggi dari aku. Agamanya kemungkinan pengetahuannya lebih tinggi dari aku.
gitu kan. Nah, kemungkinan besar gitu kan. Tapi gimana sih caranya supaya kita menahan? Nah, menahan inilah yang jadi PR-nya. Tuh. Cinta itu kan fitrah dari Allah. Cinta itu nggak salah. Cinta itu nggak pernah salah. Cuman caranya yang salah, gitu. Ketika kita punya mahabbah kita kepada Allah, itulah yang bakal ngebuat diri kita ketahan untuk melakukan hal yang Allah larang tadi. Cinta-cinta yang Allah larang. Cuman sekarang itu kita mikirnya gini. Rugi banget kalau misal kita jatuh cinta sama orang, terus kita ngambil jalan pintas biar cepet dapet dia, tapi sementara. Lebih baik kita tidur langit tapi selamanya. Itu jawaban kayaknya deh. Itu jawaban. Jadi misal aku nggak bisa nahan banget nih, misal ya, udah kepengen banget nikah. Nggak apa-apa kita sebagai perempuan untuk menyatakan cinta kita. Tapi nggak lewat chat. Tapi nggak lewat surat. Tapi nggak lewat, bro, aku cinta dengan kau. Nggak boleh. Bukan kayak gitu kan. Lewat perantara. Misal dia punya adik atau dia punya guru kan. Gurunya cowok. Nah, kita punya murabi, guru perempuan misalnya. Kita ngomong, oh ustazah misalnya, aku jatuh cinta sama ini, gimana ya ustazah menurut ustazah gitu. Nggak apa-apa kita ungkapkan, tapi ketika nggak bisa ya udah kita harus ikhlas. Ya, harus ikhlas karena cinta tadi fitrah. Pasti bakal ngerasain cinta lagi kok nanti kalau nggak jodoh, kan fitrah. Tapi gimana kalau mati rasa gitu kan pertanyaannya, gimana kalau mati rasa? Kalian belum ketemu orang yang tepat aja, makanya mati rasa. Iya. Geli bahasa itu teman-teman, sebenarnya nggak tahu lah mau jawab apa, tapi sepengetahuan saya sendiri kita belum ketemu orang yang tepat aja, makanya kita ngerasa mati rasa. Kita belum ketemu orang yang hype-nya lebih tinggi aja dari kita, makanya kita gampang jatuh cinta. Tahan diri kita itu, kita tuh harus jatuh cinta sama orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita, ibadahnya misalnya, mungkin pekerjaannya juga bisa. Supaya apa? Supaya itu memacu kita gitu. Jadi ketika kita jatuh cinta, bukan ya Allah aku pengen dia jodoh aku, bukan, tapi kayak ya Allah mana caranya aku pecah dia sama dengan dia misalnya. Kayak ini nggak ditranslate ke lagi kan. Jadi doanya bukan kayak aku mau dia jadi jodoh aku ya Allah, bukan, tapi kayak gimana ya Allah caranya supaya aku bisa sama dia gitu. Gitu jodoh gitu jodohnya. Gitu Dita. Pasti bisa menahannya karena kita tahu ilmunya tadi ya. Mahabbah. Cuman tadi kan ketika kita lagi jatuh cinta, makanya kita suka kayak orang mabok nggak mau dinasihati. Makanya kita kadang suka patah hati. Patah hati itu adalah cara Allah untuk ngingetin kita. Ya, gitu teman-teman. Boleh. Tadi ada yang raise hand Dita. Kak Lofi, kalau nggak salah Kak Lofi masih ada. Kak Lofi silakan, mau tanya apa Kak? Kakak maaf, aku mau bertanya tapi lewat tulisan aja soalnya lagi ada orang tua aku malu ya. Boleh, silakan Kak. Nah, ianya ada dari Mbak Sabrina. Katanya bagaimana jika kita sudah menahan nikah tapi dicomblangin sama teman-teman? Dicomblangin sama teman-teman. Itu tergantung kita ya. Kalau kita suka, pasti respon kita kayak, is apa sih gitu kan. Tapi kalau kita nggak suka kayak, enggak aku nggak mau gitu. Gimana sih kalau kita dicomblang-comblangin gitu ya. Tugas kita itu teman-teman nggak bisa mengatur orang lain. Itu di luar kendali kita. Kayak aku udah jatuh cinta nih, aku udah nahan. Tapi ada orang yang ngejodoh-jodohin aku. Nah itu kan ngebuat kita jadi kayak baper ya. Pertama baper. Kedua, kita jadi pede bahwa dia mencintai kita. Benar nggak? Benar. Jadi ketika itu terjadi, teman-teman harus cari hal yang bisa membuat kita sadar bahwa aku nih pasti bakal sakit. Sakit nih gitu dengan perasaan cinta ini. Kita tuh ambil ambil yang terburuknya dulu kalau kita jatuh cinta tuh. Nggak jodoh misalnya, nggak direstuin, gitu gitu aja dulu. Supaya apa? Supaya hati kita kebal. Ketika disakiti ya udah, nah wis lah kayak itu nah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh jatuh cinta. Jadi ketika kita sudah menahan diri, teman-teman nyomblangin, teman-teman itu nyomblangin kenapa? Karena pasti kita cerita, bener nggak? Kalau kita nggak cerita, kalau kita nggak cerita berarti ya orang nggak bakal tahu kalau kita jatuh cinta sama dia. Nah berarti kita udah nggak sama Fatimah Zahra. Fatimah Zahra itu mencintai Ali, bahkan setan aja nggak tahu kalau kalau dia lagi jatuh cinta. Gitu. Jadi caranya adalah tetap menahan diri sampai dua jawaban kalian dapatkan. Berpisah atau bertemu.
Gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Kita bacain ya, Ning. Kakak izin meminta nasihatnya. Aku kan 3 minggu yang lalu ngalamin butterfly era. Kita nggak pacaran, cuman temenan agak sama dikit. Kita sering cerita karena emang dasarnya aku suka banget nampung cerita orang. Dan sekarang udah asing sama si Fulan. Aku gamen, Kak. Aku ngerasa love bombing. Aku jadi ngerasa kalau diri aku nggak cukup dan banyak kurangnya. Jadi nggak pernah ada laki-laki yang deketin. Sekalinya dideketin malah di love bombing. Aku harus gimana ya, Kak, nyikapin diri aku sekarang? Oke, benar. Jadi kayak aku disanjung-sanjung gitu. Aku dicintai begitu dalamnya. Ketika aku sudah memberikan perasaanku ini ke dia, dia menjatuhkan aku sebegitu jauhnya. Gitu kan maksudnya? Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya adalah perasaan cinta kita tadi murni, memang betul-betul dari Allah. Makanya Allah tuh nyentil kita dikit dari perasaan. Kayak, ih, kamu nih sadar dong gitu. Itu tuh perasaan yang salah. Itu tanda cinta Allah sama kakaknya. Tadi siapa Dita namanya? Kak Lofi. Nah, Kak Lofi. Aku suka banget Kak cerita gitu ya misalnya. Iya, cerita nggak salah. Dianya juga nggak salah, Lofi-nya juga nggak salah. Cuman keadaan yang salah, iya. Nggak serius-serius ya. Nah, jadi gimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya adalah dengan ingat aja hal yang membuat itu tuh bisa menjadi sistem kebahagiaan kita tuh naik gitu. Jangan sedih terus. Itu harus dikontrol memang. Apa harus dipaksa? Ada kemungkinan memang harus dipaksa. Karena itu tanda cinta Allah sama Kak Lofi untuk Kak Lofi ceritanya sama Allah aja. Kata Allah sama aku aja, jangan sama manusia. Kalau sama manusia kan gitu. Dia suka bosen dengerin kita cerita. Dia suka ngasih kita cinta berlebihan sampai akhirnya dia nggak punya rasa cinta lagi sama kita. Tapi Allah enggak. Allah dari 100 ke 1000 cintanya untuk kita. Itu cara Allah menyentil kita. Cara menyikapinya adalah dengan kembali, teman-teman. Kembali kepada mahabbah kita sama Allah. Kita dikenalkan oleh Allah tentang cinta, maka kita juga harus mengenal Allah dengan cinta. Gitu ya. Jadi kembali sama Allah. Kalau biasanya cerita sama dia misal jam 2 malam, bangun jam 2 malam, doa, cerita sama Allah. Doanya gimana Kak? Cerita sama Allahnya gimana? Haruskah berbahasa Arab? Tidak, teman-teman. Allah mengerti semua bahasa, bahkan bahasa hati. Allah paham. Bahkan hal yang belum kita ucapkan pun Allah mengerti. Gitu. Jadi, biasa kita kebangun jam 2 cerita sama dia gitu ya. Kita biasain untuk cerita sama Allah. Mungkin belum ada solusinya ya, tapi pasti kita diberi ketenangan lewat cerita-cerita kita sama Allah itu. Ubah kebiasaannya itu dengan dia itu ubah menjadi kebiasaan kita sama Allah. Memang sulit di awal, tapi bukan berarti kalau Vi nggak bisa, pasti bisa ya. Dan jangan hal yang paling bodoh yang kita lakukan itu adalah mencintai orang yang gak mencintai kita. Ya, itu bodoh banget. Hal bodoh yang sering kita lakukan tuh itu, teman-teman. Sedangkan sebelum kita lahir 1700 tahun yang lalu, ada orang yang sangat mencintai kita. Orang manusia, Nabi Muhammad, kan? Cinta banget sama kita. Kenapa kita nggak belajar untuk mencintainya? Kenapa saya sebut belajar? Karena mahabbah kita sama Allah dan Rasul itu perlu perjuangan. Jadi ketika kita sakit hati tadi ingat ketika kita jatuh cinta ya kita ingat sakitnya dulu. Nanti ketika hal itu udah terjadi, seenggaknya kita udah bersiap diri. Kalau itu lagi terjadi gimana Kak? Kita harus kembali sama Allah, sama orang yang buat kita jatuh sama zat yang buat kita jatuh cinta. Kan kata kamu kalau inget inget dia inget Allah. Berarti kalau dia nggak ada harusnya bisa mendekatkan kita sama Allah. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Tasya Rizky Agustiani. Maaf Kak, izin bertanya, di dalam Islam ada nggak sih Kak ciri-ciri orang yang lagi didoain secara spesifik Kak? Soalnya lagi di fase mati rasa, tapi kayak kepikiran sama seseorang, padahal kita nggak mau mikirin orang tersebut ataupun orang lain.
Oke, pasti Kak Tasya nemu quotes di Instagram, ya, yang ada dua animasi laki-laki dan perempuan. Si perempuan itu nangis sama Allah, bertanya, ya Allah, kenapa ya aku tuh mati rasa, kenapa ya aku tuh nggak jatuh cinta? Ternyata di seberang bumi, iya, di seberang bumi lainnya, di sebelah kanan misalnya atau sebelah kiri misalnya, ada seorang laki-laki yang berdoa sama Allah, ya Allah, jagalah hatinya untukku, jangan biarkan dia jatuh cinta kepadaku. Jawabannya adalah bisa jadi. Ya, jadi misal Dita, ini yang saya kenal-kenal aja ya, Dita, Jela, misalnya Halimah, Mbak Halimah, misal lagi jomblo sekarang ya, mungkin dari kecil jomblo mungkin kan, sampai sekarang jomblo misalnya kan, single ya kita nyebutnya. Kalau jomblo berarti pernah pacaran misalnya kan, tapi belum pernah pacaran maka kita nyebutnya single. Ada kemungkinan dia didoain sama orang. Yang pasti jodohnya teman-teman. Bisa jadi ya, sekarang nih kalian lagi belajar gini, jodoh kalian juga lagi belajar. Kalau kalian doanya zaujan, dia doanya zaujati, sama gitu. Ya teman-teman, boleh. Boleh misalnya kita, misal ya, ada kemungkinan bahwa kita nggak jatuh cinta lagi, jodoh kita ngedoain kita. Ada. Tapi kalau secara spesifiknya saya belum belajar ya. Kalau cara tanda-tanda spesifiknya saya belum belajar. Tapi ketika dua orang yang saling berdoa, maka pasti bakal sama-sama, mungkin lah. Dan kita ini di di diciptakan Allah sesuai dengan keinginan suami kita. Suami kalian, suami kita sih. Gitu. Oke, lanjut ya. Jadi nggak ada secara spesifik, tapi bisa jadi hal mati rasa itu ada kemungkinan didoain sama jodohnya. Atau enggak terlalu jatuh cinta sama orang. Jadi pasti sakitin, udah mati rasa. Gitu. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Sabrina. Nah, dicomblanginnya sama salah seorang ustadz gimana Kak? Padahal tidak ada rasa ke ustadz itu, cuma tetap dicomblangin karena menurut mereka sikap ustadz itu berbeda kalau sama saya. Oke, dicomblangin sama Ustadz ya. Boleh. Dan kita harus memilih suami kita yang lebih baik daripada kita. Misal em, Ustadz misalnya, boleh. Tapi aku nggak punya perasaan Kak sama dia. Gitu ya. Kalau kata guru saya itu, kalau kamu menikah karena cinta, maka pernikahan kamu pasti bakal cuman berumur sebulan, 2 bulan. Jadi, ketika kita menikah dengan orang yang kita cintai, itu tuh berarti anugerah. Tapi pasti kita menikah dengan jodoh kita yang mungkin saat itu belum kita cintai, tapi nanti suatu saat akan tiba masanya pas kita mencintai dia. Gitu. Kalau posisinya udah dijodohin sama orang yang lebih baik daripada kita dan kelihatannya dia juga mencintai kita, maka nggak apa-apa, coba aja. Karena dicintai itu enak daripada mencintai. Enak juga mencintai. Intinya, menikah itu enggak atas dasar cinta tadi. Tapi kalau kita bisa menikah dengan orang yang kita cintai itu tuh anugerah dari Allah gitu. Jadi enggak harus aku cinta sama dia maka aku harus nikah. Enggak. Justru aku nikah sama dia karena aku jodoh. Gitu teman-teman. Ya, jangan putus asa tapi tetap berdoa nggak apa-apa. Nanti jadinya putus asa kayak, berarti aku nggak bakal nikah sama orang yang aku cintai. Nah, nggak usah cintalah sama dia gitu. Enggak. Tapi kalau ditanyanya aku belum jatuh cinta dengan dia misalnya, kita kesampingkan dulu perasaan itu. Kita lihat agamanya gimana, kepribadiannya gimana, sholatnya gimana. Oh nanti dia punya planning nggak untuk pernikahan 5 tahun ke depan misalnya. Kalau udah serak semuanya, maka boleh saja. Ahsan boleh menikah, nggak harus cinta. Nanti insya Allah cintanya nyusul. Itu teman-teman. Nah, Masya Allah. Ini ada satu lagi nih, kata Mbak Pebi, Mbak Tiara, boleh nggak nanya secara pribadi tapi lewat WA?
Boleh, boleh. Ada WA saya ya? WA saya kemana-mana ini ya? Boleh. Tapi kalau misalnya saya chatnya malam ini, besok pagi baru saya balas, saya minta maaf. Tapi pasti saya balas. Ya, boleh, boleh. Tenang aja, boleh. Boleh ya, Dita ya? Teman-teman apa? Ya dari Kak Jela ini. Kak, apakah ada kemungkinan Allah cemburu karena kita begitu mencintai seseorang yang belum halal? Dan jika iya, apakah itu sudah termasuk dosa yang melanggar perintah Allah? Iya, jawabannya benar. Jadi ketika kita kita jatuh cinta, maka aku udah ngelakuin ini nih, aku udah belajar ini, itu tiba-tiba nggak jodoh. Berarti Allah cemburu. Gitu ya. Ketika kita, misal, bahkan kita udah punya suami pun, kita nggak boleh mencintai suami kita 100%. Karena ketika suami kita meninggal misalnya, amit-amit meninggal atau cerai dan segala macam, itu tanda Allah cemburu. Allah tuh kan udah warning sama kita, udah ngingetin kita. Tapi kadang kita tuh nggak ngeh, ya. Kita tuh nggak pernah ngeh. Warning Allah tuh nggak pernah ngeh. Kalau udah digelepin semuanya satu ruangan, baru kita ngeh. Benar nggak? Iya. Kalau kita udah sakit hati banget, 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 baru kita ngeh bahwa Allah masih cemburu. Tapi kalau disentil dikit, enggak, aku kan mabok, aku kan lagi jatuh cinta, misalnya gitu. Tuh, teman-teman. Jadi bisa jadi itu tanda, ya. Baik, Masya Allah. Sharing malam hari ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kira-kira apakah masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau misalnya nggak ada, ini udah mau jam 10, mau kita tutup sharingnya. Kalau nggak ada yang mau tanya lagi. Jazakallah khair, Kak Tiara. Sama-sama. Kata Kak Tiara sama-sama. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah ikut hadir sharing pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan sama Kak Tiara pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita gunakan sebaik mungkin ya ilmu yang telah diberikan sama Kak Tiara, jangan sampai disalahgunakan. Jangan kegunakan. Baik teman-teman, mungkin sebelum selesai ada dokumentasi nggak? Minhai, Mbak Sekar, apakah ada dokumentasi? Wah, udah ya tadi. Kapan? Pas kapan? Ulang boleh nggak ulang? Mbak Sekar ulang katanya boleh nggak? Udah, ulang ya. Ulang. Kita hitung ya boleh. Teman-teman yang mau on cam bisa on cam ya, karena ini mau diambil foto ulang. Udah siap? Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Udah ya, Mihai? Masya Allah. Terima kasih Oh, teman-teman. ternyata kalau mau foto semua aktif ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kita tadi doa di awal, jadi di akhir juga kita harus berdoa dulu. Kita doa dulu ya, Kak Dita. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan celotehan saya pada malam hari ini ya. Em, kita tutup kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna untuk teman-teman, setidaknya untuk kebahagiaan teman-teman nanti dan saat ini. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. eh saya izin live ya teman-teman, udah malam. Sehat-sehat ya, semoga kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. See you, Kak.
Oh iya teman-teman, jangan lupa juga untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Di setiap sholat, kalian selipkan doa untuk mereka. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum. Selamat istirahat.